Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kembali lagi pada pembacaan firman Tuhan hari ini. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa agar Tuhanlah yang menolong kita untuk memahami firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhanlah yang menolong kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, God bless you. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus terlebih dulu. Silakan duduk. Tanggalan merah ada di depan. Antara Anda tetap di rumah atau ada juga yang berlibur, kita berbekal firman dulu di dalam gereja. Saya hari ini menyampaikan satu pesan dan semuanya itu saling melengkapi 5 ibadah. Saya kasih tema besarnya saat Sabat, libur, saat teduh. Kita akan membaca dulu firman Tuhan di Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai 11. Kita akan membaca bersama-sama ya. Gampang kok ini. Ini adalah perintah Allah yang keempat. Hormatilah hari Sabat. Kita baca bersama dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Yang pasti Sabat itu tidak untuk mendapatkan keselamatan seperti yang banyak dianut oleh orang Yahudi. Sabat juga tidak perlu fanatik hari apa. Pokoknya hari ketujuh tentukanlah. Puji Tuhan di Indonesia kita semua sepakat hari Minggu adalah hari off kerja, dan tentunya setiap hari Minggu juga pasti akan ada yang bekerja, tapi pastikan kau gantikan hari itu karena tubuh kita itu nggak mampu untuk bekerja non-stop, apalagi pikiran kita. Sabat dicipta oleh Tuhan untuk kita, bukan kita untuk Sabat. Jadi jangan jadikan Sabat agama. Penting sekali untuk kita mengerti menghormati hari Sabat itu maknanya apa dan aplikasinya. Oh, itu adalah perintah Tuhan. Dan saya ambil kesempatan ini sebelum tanggal merah, saya mau ajarkan sesuatu dari Roh Kudus sifatnya. Kita lihat dulu yang pertama ini judulnya mengapa Tuhan beristirahat di hari Sabat. Oh, tapi sebelumnya kalau bisa menu 5-5-nya munculkan dong. Sudah belum tadi ya? Oh sudah, ya sudah, nggak usah kalau gitu. Terima kasih. Nah, saya nggak kelihatan belakang saya. Oke, ini dia. Oke, yang pertama, mengapa Tuhan beristirahat di hari Sabat? Puji Tuhan, luar biasa multimedianya ya, yang ngatur sebelum saya suruh keluarkan dah. Saya diperlengkapi dari belakang. Thank you ya. Mengapa Tuhan beristirahat di hari Sabat? Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 3. Ini sebuah pertanyaan sih. Ngapain Tuhan yang Maha Kuasa istirahat? Emangnya Tuhan tahu capek gitu? Apakah Tuhan kenal lelah? Loh, kalau Yesus menjelma sebagai manusia ya darah daging kan. Daging darah pasti bisa rasa capek, letih. Tetapi Allah yang Maha Kuasa saat penciptaan ngapain beristirahat? Mari kita baca Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 3. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Selesai, done. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, dan selesai ya, sekali lagi, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu. Jangan lupa ya, Allah bukan hanya berhenti pada hari ketujuh. Nah, Anda bisa bertanya, hari ketujuh itu hari Minggu atau Sabtu? Nggak masalah. Hari itu semua nampaknya sama. Minggu itu kerasa gini karena semua libur. Coba kalau kita semua ganti, ya, ini jet lag nih ceritanya, hari ini jadiin Senin, ya semua masuk kerja. Nanti minggunya berubah hari ya, tetap akan hari ketujuh. Jadi jangan kau pikirkan hari apa, karena Sabat bukan agama.
Sabat itu praktis. Kalender itu ada kalender Cina, ada kalender Western, kalender Barat. Ya, nggak masalah. Jangan jadi orang yang superstisi, ya. Tapi hari ketujuh itu intinya adalah Sansu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Hari ketujuh istirahat tuh. Cirolu, Patmo. Lalu hari ketujuh istirahat. Itu sudah jadi patronnya. Nah, kenapa Allah kenapa Allah yang beristirahat? Nah, itu pertanyaannya. Why God rested? Allah beristirahat bukan supaya nganggur, tapi ayat 3, Allah memberkati hari ketujuh itu. He blessed the seventh day. Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Jadi Allah beristirahat bukan karena dia lelah, tapi karena dia selesai. Ada orang itu yang gak pernah bisa hidup in the moment atau hidup di masa kini. Entah dia itu selalu dihantui masa lalu, selalu ingin pembuktian diri, seperti orang berjudi. Aduh eman ya, sayang ya, aku habis 10 juta. Coba siapa tahu bisa impas, bisa kembali kerugianku. Kalau bisa nguntung 1 juta gitu, masuk lagi terus menerus, karena hidup di masa lalu tidak ada berkat Tuhan atas orang itu. Maka dia akan terus masukkan lagi, cemplung lagi, tak terasa ruginya sekarang 100 juta. Menyesal lagi di belakang. Tahu gitu, gak berjudi sama sekali. Tapi sekarang bukan waktunya untuk quit. Saya harus mengusahakan agar kerugian saya kembali. Cemplung lagi, repetisi, patron setan, lingkaran itu dia tidak keluar, ruginya 1 miliar. Disitulah orang berujung bunuh diri karena hidup di masa lalunya. Tapi ada orang yang hidup di masa depan terus loh. Persiapan, tapi masa kini terbengkelai sama sekali. Nah Papa, jangan ganggu Papa. Papa mau usahakan supaya seluruh keluarga kita kaya raya. Wah, terus persiapan terus seperti lembu, tak berhenti membajak terus, dan pikirannya itu terus menerus bekerja tanpa ada hentinya. Overthinking namanya. Anak-anaknya satu-satu disuruh diam, jangan ganggu. Tunggu nanti suatu saat Papa pensiun dini, then you talk to me. 10 years later, 10 tahun kemudian, anak-anak sudah panggil dia Om. Dia nggak bisa hidup di masa kininya. Dia nggak bisa menghargai berkat Allah hari ini. Allah memberkati hari tujuh itu tujuan supaya kita bisa menikmati kehidupan kita juga. Saya nggak ngomong gini terhadap orang yang malas. Nah itu loh, suruh nikmati lah. Kalau sana nggak kerja, jangan makan. Kalau ada orang berkata, ini firman untuk saya, tapi dia malas bekerja, ini firman bukan untuk Anda. Firman untuk Anda adalah, kerjalah dengan sungguh-sungguh. Kerja keraslah. Tapi firman ini untuk pekerja keras. Untuk orang-orang yang overthinker. Untuk orang-orang yang selalu rasa cemas. Masa depannya itu gimana? Masa kini sekarang selalu dikorbankan orang-orang sekitarnya, sekelilingnya. Perhatikan Bapak Ibu, orang yang terus hidup di masa depannya non-stop, dia akan kehilangan banyak hal di masa kini. Oleh karena itu dia akan kehilangan masa depannya. Anda terkejut loh ya, nanti akan terkejut kalau Anda melihat ada 2 tipe orang muda. Satu yang nyantai lah, anak pantai. Gak tahu, nanti kita lihatlah sambil saya berselancar kehidupan ini kemana akan dibawa oleh ombak atau badai. Gak punya perencanaan lah. Orang gak punya perencanaan itu rencana untuk gagal lah, kira-kira gitu. Makanya itu anak-anak muda kita selalu saya ajarkan dari sejak Eagle Kids juga, we are church builders. Sudah harus punya visi kehidupan. Kalian mau apa? Meskipun nanti bisa gonta-ganti pikirannya jurusan, aku mau jadi insinyur, aku mau jadi pilot, aku mau jadi presiden. Bisa gonta-ganti gak apa-apa, asal harus tetap punya mimpi. Anak muda yang gak punya pegangan hidup dan tidak punya tujuan hidup, kemungkinan besar dia akan liar. Tanpa visi, liarlah rakyat. Memang betul kita harus punya pegangan masa depan. Tapi juga kadang-kadang kita keterusan
ada orang-orang yang hari ini mengorbankan segala perkara demi masa depan. Wah, terus pikirkan nanti yang di depan itu apa. Dia tidak bisa menikmati hari ini bersama dengan Tuhan dan keluarga. Coba lihat ya, anak muda yang malas-malasan ada, nggak punya tujuan. Tapi ada pula orang-orang muda yang workaholic luar biasa sampai dia tua. Dia pikirannya gini loh, by the time aku umur 30, aku sudah harus mencapai ini dan itu. Ya boleh sih berambisi, tapi tolong seimbang. Nanti aku umur 45, aku harus kaya raya, aku jadi konglomerat. Kalau itu tujuan hidupnya, aku mau sekian banyak properti, aku mau sekian segini segitu, ya nggak apa-apa. Kalau sana bisa mengatur kehidupannya itu sehat. Tapi kalau enggak, tolong dicek kembali, ambisimu itu jangan-jangan nanti berujung membunuhmu hari ini. Ada orang-orang muda yang obsesi, aku harus sampai titik ini. Nanti justru ya, di dalam bidang yang dia tekuni, dia akan tabrak kanan kiri, dia akan membabi buta. Kelihatannya gede mimpinya, bocornya sama besarnya. Hidup itu harus diatur, harus punya prioritas. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari kerajaan Tuhan itu cari Tuhannya. Tapi segala kebenarannya itu berarti, tolonglah, jangan sampai demi satu hal yang kau kejar, kau korbankan semua hal. Itulah sebabnya Tuhan kasih istirahat di hari ke-7 untuk kita rethink, untuk kita memikirkan ulang prioritas kita, dan memberi diri kita itu untuk dikoreksi, masuk ke hadirat Allah bersama dengan saudara seiman, alias kita ke gereja beribadah, untuk kita di-reset di hari ke-7 itu, sebelum hidup itu menjadi siklus yang tak berhenti. Kita tuh punya waktu untuk dihentikan, dikoreksi, dibenahin, diajari. Itu salah satu alasan mengapa Tuhan beristirahat di hari Sabat, bukan karena Tuhan perlu istirahat, tapi Tuhan memberi kita teladan bahwa ada waktunya kita enjoy apa yang kita sedang bangun atau apa yang sudah jadi. Tuhan pun di hari ke-7 berhenti untuk menikmati pemandangan yang Dia ciptakan. Kalau kita berhenti di hari sekian, juga untuk menikmati pemandangan yang Tuhan ciptakan, bukan kita ciptakan. Nomor 1 saya kasih dulu poinnya, mengapa Tuhan beristirahat di hari Sabat. Pertama, Tuhan ingin kita nikmati ciptaannya. Kalau enggak, kita selalu persiapan, tapi pada hari hanya kita kecapean. Tuhan tidak mau kita gagal di hari H, di saat kita harusnya menerima reward kita. Kenapa Tuhan istirahat di hari Sabat? Karena Tuhan sendiri ingin menikmati ciptaannya, dan Tuhan suruh ciptaannya untuk menikmati Dia. Dan Tuhan suruh ciptaannya juga menikmati berkat-berkatnya. Kita ciptaannya yang paling mulia, Tuhan ingin kita menikmati berkatnya. Tuhan ingin kita menikmati fellowship, Tuhan ingin kita menikmati ya segala berkat-berkatnya. Jadi saya ngerti sekarang kenapa Tuhan suruh kita istirahat, so that enjoyment will increase. Amin Bapak Ibu Saudara. Sebab kita bukan lembu. Lembu pun perlu istirahat. Kita manusia. Dari semua orang yang maksud saya kalau saya ngajarkan begini itu, saya justru cenderung yang satunya tadi. Saya cenderung workaholic orangnya soalnya. Tapi Tuhan sudah skakmat. Tuhan kasih saya perintah keempat. Jadi orang seperti saya, enggak tahu Anda orang seperti saya juga enggak, kalau enggak dihentikan, saya itu enggak berhenti. Seperti sepur yang terus jalan. Enggak, hanya saya bisa melelahkan diri, orang ikut saya juga bisa capek loh. Tapi kita juga harus tahu gimana to enjoy our life, menikmati hidup kita dengan cara yang berkenan. Jangan lupa loh, Tuhan itu tidak suruh kita hanya work melulu. Adam dan Hawa itu dikasih tugas berat. Seluruh ciptaan Allah dikasih nama lah, dikelola.
harus di-manage sama dia, diatur. Tapi Tuhan juga kasih kesempatan pada mereka untuk beristirahat. Tuhan itu suruh mereka untuk menikmati ciptaannya. Tuhan ajari sejak awal bahwa ada waktunya sejak ciptaan, bahwa Tuhan pun berhenti. Tuhan ingin kita untuk menikmati ciptaan Tuhan. Tuhan ingin kita ciptaannya. Nah, sekarang kita lihat lagi ayat yang berikutnya ya. Ayat yang ketiga lagi saya ulang ya. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Poin kedua, bisa istirahat itu adalah berkat. Rest is a blessing, sebuah berkat dari Tuhan. Jadi kalau kita bisa beristirahat, apalagi berlibur, kalau yang memang diizinkan Tuhan, yang diberi kesempatan berlibur dengan keluarga, Tuhan itu anggaplah itu adalah berkat Tuhan, jangan kau sia-siakan. Kadang-kadang orang itu punya angan-angan ya, aku kepingin bucket listnya itu gini, aku ingin travel the world, aku ingin keliling dunia. Saya tadi malam aja baru waktu sampai ke ranjang saya udah bisa istirahat. Setelah mandi, saya kalau belum naik ranjang selalu akan mandi dulu, pulang ke rumah. Setelah mandi, lalu setelah pakai piyama saya, sampai di ranjang saya gitu rasa kayak lele. Saya ngomong sama istri saya, the best place in the world, katanya, is home. Udah sampai di situ rasanya mau ke New York kayak Tokyo kayak Disneyland kayak, nggak ada yang namanya home sweet home. Pernahkah Anda setelah lelah kerja, Anda pulang ke rumah, ganti baju dengan keluarga, dengarkan suara kebisingan rumah, Anda letakkan kepala di bantal atau di atas ranjang Anda merasa, thank you Tuhan, terima kasih untuk istirahat. Kadang-kadang kalau kita berlibur ya, keliling mana-mana gitu, pulang itu dari libur itu lelah loh. Nggak kerasa kan lagi happy, adrenalin, tapi pulang kok kenapa ya? Kok rasa kayak setelah digebukin gitu ya. Jadi ada orang berkata perlu holiday dari holiday gitu. Sebenarnya rest, simple rest itu nggak perlu dibeli mahal, nggak perlu tiket pesawat. If you can rest peacefully, ini bukan rest in peace mati. Kalau Anda bisa istirahat dengan tenang di rumah harmonis yang Anda kelola dengan seimbang, itu adalah berkat Allah yang murah. Tidak perlu pakai so much money, cukup pakai hati membangun rumahmu. Anda pulang ke rumah itu rest yang paling indah. Jadi jangan punya angan-angan, oh aku baru happy nanti kalau aku bisa kemana-kemana. Percayalah, kalau saya sih sudah ke sana sini bukan karena jalan-jalan, tapi karena pelayanan. Tipe saya kalau lagi pelayanan di satu kota, nggak peduli kalau di luar negeri, saya nggak jalan-jalan punya. Saya profesional kalau jalan-jalan, tapi kalau kerja. Datang gereja, tempat konferensi atau tempat KKR, balik hotel. Makan, biasanya saya nggak keluar. Makan itu juga kalau keluar pun bukan demi makanan. Saya bukan orang foodie. Lebih baik saya berdoa sembahyang mempersiapkan diri, bukan sok rohani. Karena banyak persiapan dan peperangan rohani. Kalau sampai keluar, itu ketemu sama tim lokal, fellowship dengan mereka, kasih impartasi, balik lagi. Udah selesai acara, besok pagi udah langsung terbang. Karena bagi saya istirahat itu tidak harus jalan-jalan kemana-mana. Istirahat itu bersama dengan keluarga dalam hadirat Allah. Dan preferably tidak ada tempat seperti itu, seperti di rumah. Bisa istirahat itu berkat. Dan Tuhan itu ingin kita menikmati segala ciptaannya. Tadi saya belum selesai jelaskan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu memang diberitahu jangan makan dari satu pohon kehidupan, pengetahuan yang baik dan yang jahat. Itu kalau dimakan nanti dia tahu ketelanjangannya, dia berdosa dan dia akan mati. Tapi jangan lupa loh, Tuhan itu begitu baik. Setan itu seringkali membisikkan dusta dalam diri kita. Jangan dekat-dekat sama Tuhan, karena Tuhan itu penuh dengan jangan. Tahu, jangan ini, jangan itu. Padahal Tuhan itu penuh dengan yes, bukan penuh dengan no. Kalau Anda baca pada awal ciptaan di Taman Eden, sebelum manusia jadi Eden,
Tuhan ngomong sama Adam, kamu boleh makan dari semua, it's your freedom, bebas. Ikut Tuhan itu sangat bebas. Ya, yang nggak bebas itu seks bebas, bebas melakukan kejahatan, ya, bisa menggunakan kebebasanmu untuk berdosa. Itu satu pohon. Dosa itu terlalu overrated. Dia cuma satu pohon doang dalam hidup ini. Tapi kenapa manusia itu selalu penasaran ingin petik dari situ? Ya karena setan selalu bujuk-bujuk di telinga kita, bisik-bisik. Kalau Tuhan bilang jangan itu, kita jadi penasaran, kita mau coba. Hanya itu kalau orang beriman pada Tuhan itu tidak perlu mencoba. Aku percaya pada Tuhanku, Tuhan tahu yang terbaik untuk aku. Tapi sedangkan Tuhan itu penuh dengan yes, bukan penuh dengan no loh. Tuhan bilang kamu boleh petik dari pohon manapun, silakan eksplorasi. Pohon manapun di Taman Eden ini, kamu bisa makan buahnya. Ada satu pohon istimewa di antara semua pohon yang tidak dikasih pelang jangan. Tuhan bilang ini pohon kehidupan, barang siapa makan dari sini, akan beroleh kehidupan. Kenapa tuh Adam tidak makan? Nanti setelah dia makan dari pohon yang salah, dia mau makan dari pohon kehidupan itu, sudah dijaga malaikat. Tuhan bilang silakan. You see, kalau Tuhan ingin kita menikmati ciptaannya, ada banyak sekali yang diperbolehkan. Bukan hanya itu nggak dosa, tapi dianjurkan, silakan. Hobi itu dari Tuhan. Kesempatan itu dari Roh Kudus datangnya, kesempatan. Nggak usah kemana-mana, di rumah pun itu ketenangan. Tuhan punya berkat itu ya, ada yang sifatnya dalam emosi kita, ada yang sifatnya itu sentimental, ada yang sifatnya material. Berkat Tuhan tuh udah habis-habis. Gak ada satu orang bisa compare berkatnya dengan orang lain. Aku bisa pergi ke Eropa, kamu gak bisa ya. Kamu perlu ke Eropa baru bahagia. Aku di kebun binatang terdekat aja sudah happy. Dosismu terlalu tinggi, generik pun sudah sembuh aku. Manusia itu dosisnya bertambah. Dia jadi high maintenance. Kenapa? Kalau dia merasa dia layak mendapat lebih. Tapi kalau hati orang itu humble, rendah hati, dikit aja sudah buat happy. Coba kasih bayi itu. Saya masih ingat anak saya yang kecil, waktu masih Warren, waktu dia masih usia batita, pertama kali saya kasih dia minuman soda. Tapi sebenarnya itu buruk sih, jangan contoh saya. Saya kasih minum itu loh, tapi saya nggak boleh sebut brandnya. Itu loh soda yang warnanya hitam itu. Saya iseng aja sebagai papa, saya ingin anak saya nggak pernah mengecap minuman bersoda. Saya video dia, saya ini kan memang iseng mau lihat raut wajahnya, karena ya, tapi ya jangan dikasih whisky, kasih soft drink gitu ya, tapi sedikit aja cicip. Tapi setelah itu saya larang, nggak boleh. Saya kasih dia cicip ya, dia minum, langsung begitu, mukanya masih kecil, begitu. Kita minum udah biasa. Kalau nggak miras nggak kerasa. Bayi nggak pernah ngecap gitu. Sedikit soda aja rasa. Ini minuman keras. Kenapa namanya soft drink? Ini hard drink. Soft drink pun jadi hard drink. Nggak perlu minuman keras alias miras. Kalau kita tidak pernah merasa diri kita layak dan merasa kita berhak, dan kita merasa apalagi orang yang punya, percayalah, orang yang berduit tidak tentu lebih happy. Kenapa? Karena dia merasa duitnya bisa beli ini, dia harus cari sesuatu yang duitnya belum bisa beli. Sebenarnya istirahat itu berkat. Nggak tentu Anda punya segala-galanya. Anda bisa tidur hari ini, nyenyak. Anda bisa bangun fresh. Anda bisa berolahraga sederhana, jalan sekeliling tempat Anda tinggal, pagi-pagi misalnya, kalau ada orang yang rajin sekali, menghirup udara pagi. Anehnya sekarang semakin berusia, saya sama burung berkicau lebih banyak janjian. Cuman dulu waktu masih sekolah, waktu saya bangun burung-burung di udara sudah tidak ada di sana, udah nggak tahu kemana. Tapi sekarang tiap pagi saya masih bangun, nggak peduli tidur semalam apa, saya masih bangun dengar burung berkicau. Masih hitam tuh langit, masih abu-abu. Saya melihat kalau sunrise, ya di halaman rumah saya melihat gitu. Tuhan simple ya, happiness itu ya.
Just menikmati aja apa yang sudah Tuhan beberkan di depan yang for free tanpa biaya. Bapak Ibu Saudara, berkat itu Tuhan taruh dalam hidupmu. Anda bisa beristirahat, berarti Anda diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan ingin kita menikmati ciptaannya. Banyak hal yang tidak perlu keluar uang malahan. Tuhan ingin kita menikmati ciptaan Tuhan. Saya ingin Anda untuk melihat satu hal lagi, mengapa Tuhan istirahat di hari Sabat. Mazmur 127 ayat 1 bunyinya, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu selain memberikan istirahat, Dia juga memberi roti saat kita istirahat. Kalau di ayat yang tadi kita baca di Kejadian pasal 2, tidak usah dibuka lagi, Allah memberkati hari ke-7 itu. Berarti Sabat mengandung sebuah berkat yang tidak dapat diusahakan oleh kita saat kita bekerja. Sabat mengandung berkat, saya ulang lagi, tidak bisa kita usahakan dengan rajin bekerja. Ada berkat yang Tuhan kasih dalam pekerjaan kita, dan tangan yang rajinlah yang memperolehnya. Tangan malas akan mengundang kemiskinan. Tapi ada berkat tertentu yang lainnya, itu Tuhan taruh bukan pada pekerjaan kita, tapi saat kita istirahat. Sekalipun kita cinta Tuhan, kalau kita memulai hari kita misalnya langsung bangun tidur, ku terus mandi, lalu kita langsung pergi kerja, banting tulang mati-matian, ada berkat tersendiri, tapi ada berkat yang hilang. Saya tidak pernah memulai hari saya dengan langsung bekerja, tapi saya selalu memulai hari saya langsung berdoa. Sabat itu bukan pengangguran, Sabat itu bukan tidak berbuat sesuatu. Sabat itu mengutamakan sumbernya. Makanya itu pagi hari kutata persembahanku. Saya masuk hadirat Allah, saya siapkan lagunya. Tiap pagi apa yang saya mau nyanyi. Kalau saya hari itu tidak mau nyanyi sendiri, saya setel lagu yang ada lewat aplikasi. Lagu apa hari ini? Saya mau lagu Inggris atau lagu Indonesia, mau GMS Live atau apa? Saya masuk ke hadirat Tuhan atau lewat kompilasi lagu Saat Teduh Bersama. Saya tata persembahan saya, dan saya tahu nanti pembacaan saya sampai ke kitab mana, pasal berapa. Saya siapkan diri saya setiap pagi memulai aktivitas saya dengan Sabat dulu di depan Tuhan. Karena saya akan dapatkan berkat yang tidak bisa saya usahakan sepanjang hari di kantor nanti. Ada berkat hati yang Tuhan simpan saat saya luangkan 1 jam itu bersama dengan Tuhan. Ada perkara-perkara tertentu yang nanti saya akan hadapi, itu solusinya diberikan pada pagi hari itu dalam bentuk rema, mungkin hikmat atau ketegaran hati saya. Bahkan ada hal-hal tertentu yang saya tidak akan sadari karena saya berdoa di pagi hari, Tuhan sudah langsung bereskan bahkan sebelum mencapai kantor saya. Tahukah bahwa Sabat itu, baik itu ketika Anda dan saya bergereja ke ibadah seperti ini hari Minggu misalnya, pada akhir pekan, jangan kira bahwa ini adalah pengangguran. Aduh, orang dunia berkata time is money. Go ahead and try it. Saya selalu berkata orang Jepang itu kerjanya mati-matian, benar-benar sampai jam 11 malam itu. Banyak perkantoran itu masih nyala lampu, bukan hanya dinyalakan lampunya supaya tetap ada penerangan, tapi masih di dalamnya itu banyak orang-orang berjas-jas masih bekerja sampai pukul 11. Saya pernah sekali pada waktu lagi pelayanan di situ, pulang, terus habis itu naik. Dan kebetulan naik transport umum bersama dengan rekan-rekan, beberapa naik di atas, naik bus yang agak tinggi kelihatan, beberapa di sana nyala-nyala, ada orang-orangnya, ada kepala-kepala masih nunduk gitu. Tapi mereka adalah negara yang tidak percaya pada Tuhan dan tidak punya keseimbangan. Kerja itu mati-matian loh, kasihan loh menurut saya orang Jepang. Makanya puji Tuhan kita kirim misionaris ke sana untuk ingatkan mereka ada Tuhan. Pukul 8 gitu sudah banyak yang jas-jas hitam semuanya, laki perempuan tuh jalan, tidak langsung pulang itu langsung pergi minum-minum dengan rekan-rekan kantor, karena itu termasuk bagian dari perkantoran yang tidak diharuskan,
Tapi ada hukum tak tertulis, kalau Anda tidak lakukan itu, relasi Anda pasti akan putus. Itu luar biasa. Mereka itu non-stop loh, around the clock, itu kayak gitu. Now show me the money in that nation. Kasian. Turun itu kalau tidak ada intervensi, maka negara itu semua menua, anak muda tidak ada, tidak melahirkan. Lalu habis itu bagaimana? Dan ekonominya begini. Ekonominya. You think that is in hard working, God will bless you? Not only, tidak hanya itu. Kalau Anda kira dengan bekerja keras semua diiyain. Kalau kita pakai jurus 1000 tangan, ini iya, seperti beberapa orang, segala sesuatu kalau bisa dijual. Tapi kalau Anda tidak punya pengertian dan tidak punya prioritas, semua bisnis dijalankan karena apa? Time is money, kita harus kejar. Ini iya, itu iya, coba itu, coba ini, membabi buta akhirnya. Saya rasa jangan heran pada akhirnya yang Anda dapatkan tidak seberapa. Dan bahkan bisa jadi masuk ke masalah keuangan. Saya tidak ajarkan kita malas-malasan, rajin harus. Tapi saya mengingatkan, jangan pakai 1000 jurus. Jangan pakai jurus kepanikan. Segala sesuatu, everything. Dan everything hanya lumayan. Semua everything kita coba, tapi we're building nothing. Kita tidak membangun apa-apa. Gak jelas. Makanya itu saya tidak berani. Saya tahu bahwa dalam hidup ini terlalu singkat. Setiap kita itu harus spesifik. Setiap kita harus spesialisasi. Memang selalu dimulai dengan sesuatu yang umum dulu. Apa yang Tuhan percayakan di tangan kita. Tapi belajar untuk tekun dengan itu. Dan saya cari Tuhan di dalam hal itu. Kalau saya dipanggil Tuhan sebagai seorang hamba Tuhan, maka saya juga memulai hari saya dengan berdoa dan memperoleh berkat Tuhan di saat saya sabat. Saya memulai hari saya setiap hari bersabat dulu dalam saat teduh secara pribadi. Saya tidak akan mau bolong. Hari Minggu seperti itu bukan hari ke-7 saya saja, tapi secara pekerjaan ini hari ke-1. Kalau Anda mau hitung sungguhan, hari pertama Anda masuk kerja itu waktu hari Minggu ke gereja. Di situ Anda dapatkan remah dari Roh Kudus, dapatkan tuntunan baru. Anda terima sesuatu, lalu Seninnya baru sungguh-sungguh actual bekerja. Karena ada berkat tertentu yang Tuhan simpan pada waktu kita bersabat, yang Tuhan tidak berikan saat kita bekerja. Sia-sialah kamu membangun rumah kalau begitu caramu, pakai jurus 1000. Jikalau Tuhan bukan mengawal kota, percuma kamu menjaganya. Sebab Tuhan memberikan kepada yang dicintanya waktu dia tidur. Termasuk kalau kita diberi kesempatan berlibur, waktu kita libur. Banyak orang kalau sudah liburan itu apa? Nggak pernah profesional. Dia profesional bekerja, tapi nggak pernah profesional holiday. Coba lihat orang yang pergi sama keluarganya. Sorry ya kalau ada yang tersinggung. Berarti saya berhasil menyinggung Anda. Ini termasuk saya juga harus hati-hati soal ini. Kalau pas liburan itu HP-an melulu ya. Kalau saya sih nggak begitu ya. HP seringkali malah nggak saya bawa. Bukan nggak dibawa berlibur, cuman saya nggak bawa kemana-mana. Taruh aja, masukin tempat yang aman. HP-an melulu, non-stop tuh. Jadi anehnya kita nggak seimbang. Kalau kita kerja, kita nggak mau diganggu. Tapi waktu kita holiday, kita harus diganggu kerja. Kadang-kadang memang ada pekerjaan yang tidak bisa ditunda, saya ngerti. Tapi kalau punya perencanaan matang, hal itu akan diminimalkan. Seorang dokter nggak bisa seenaknya gitu. Itu sudah resiko seluruh keluarganya harus tahu. Apalagi kalau dia dipanggil karena perkara emergency. Saya pendeta juga. Hidup ini nggak hanya soal sakit penyakit, banyak emergensinya. Si ini mau cerai, nah gimana? Maksud saya berkata tunggu dulu, saya selesai. Ada banyak hal yang kita memang tidak bisa tunda. Tapi kalau kita punya rencanaan yang baik, kita secara profesional, hal itu akan minimal. Tetapi ada orang yang nggak begitu, nggak punya perencanaan, jadi benar-benar terus HP-an melulu saat liburan. Dan non-stop dia.
Padahal Tuhan meletakkan sesuatu pada saat kau berlibur itu yang tidak akan kelihatan, tidak bisa Anda cashkan. Tapi Tuhan sedang membangun solid bonding di dalam keluargamu, yang itu nanti itu justru merupakan salah satu tujuanmu bekerja. Jangan sampai kita itu mengerjakan sesuatu demi masa depan, tapi Tuhan kasih kesempatan, kita buang-buang dan sia-siakan. Padahal itu kesempatan juga bagian dari penggenapan. Kalau Anda bekerja begitu giat, itu tujuannya adalah untuk bisa membahagiakan keluarga, dan pas saat hari hanya tiba untuk membahagiakan keluarga, keluarga tidak happy because of you. Lucu ya? Itu sama dengan orang latihan, nggak tidur, dan pada hari H, ulangan atau ujian tertidur. Banyak orang itu konyol di hari hanya. Di situ dia tercuri. Iblis itu punya rencana, tapi iblis tidak perlu berencana secara terlalu giat. Ada orang yang sudah memang membantu dengan mempermudahkan setan untuk mencuri sesuatu. Iblis itu kan mencuri, membunuh, membinasakan. Kita tuh bisa latihan, bisa angan-angankan persiapan, tapi pada hari hanya kita bisa kecolongan. Dan setan juga senang. Nah, setan berhasil membuat bukan rumah tanggamu langsung runtuh, tapi menjadi renggang. Karena kita salah membangunnya. Kita kira bahwa kita ngentengin yang namanya hari Sabat atau kesempatan untuk kita libur, untuk kita istirahat. Itu kita entengin gitu loh. Saya tidak tahu benernya atau enggak. Saya dengar dari seorang teman saya yang adalah seorang atlet profesional, ya, mewakili negaranya. Dia ngomong begini, kami atlet internasional ya, dia berkata kami harus istirahat cukup. Jadi besok kalau lagi ada perlombaan, turnamen, tidak boleh diantara orang-orang itu semuanya yang mau pergi dugem lah, pergi begadang, nggak boleh, harus tidur. Tidur nggak tidur ya nggak bisa diatur, tapi pokoknya mereka harus tidur, cukup. Kenapa? Semua latihan kami percuma, karena pada waktu kami tidur itulah direkam, nanti munculnya dalam bentuk refleks. Langsung refleks. Anda latihan itu kan supaya biasa. Tapi ketika Anda tidur, itu direkam di bawah sadar, kata atlet ini ya. Sehingga besok, semua yang Anda latih itu menjadi refleks. Dia loncatnya lah ke basketball, ngeblok bola orang lah, lari kejar lah. Waktu shoot melemparkannya itu, tangannya itu bisa mulus sekali, itu semua refleks. Dan harus tidur sekian jam katanya. Ya, saya dengarkan aja, kalau saya tidak ngerti tentang dunia olahraga, jadi saya harus dengarkan teman saya. Oke, luar biasa ya. Terus saya ngomong sama dia, berarti memang betul firman itu berkata, Tuhan memberikannya pada ini cintanya waktu dia tidur. Dan waktu kau libur, itu ada sesuatu, ada berkat juga yang Tuhan kasih dalam saat-saat kau libur. Jadi jangan disia-siakan. Karena dari ayat-ayat yang barusan kita baca, kita menemukan suatu prinsip lagi, yang prinsip ketiga, saya tulis, waktu manusia istirahat, Allah bekerja. Pernahkah Anda berpikir, mengapa kok banyak mujizat Yesus di kitab Injil, itu di saat hari Sabat? Tuhan itu kok cari perkara, kok cari masalah pada hari Sabat. Tuhan Yesus kan terus berkata, anak manusia adalah Allah, adalah Tuhan atas hari Sabat. Kenapa? Tuhan itu mau menceritakan, karena orang hari Sabat ini sudah menjadi kaku bagi orang-orang umat Yahudi. Sabat ini menjadi saklek, menjadi agamawi, roh agamawi. Tuhan koreksi, aku tidak cipta Sabat untuk manusia. Sorry, aku tidak cipta manusia untuk Sabat, kebalik ya. Tapi aku cipta Sabat untuk manusia. Dan Tuhan itu mau tunjukkan, mau ajari, karena dia Tuhan atas hari Sabat. Dia berkata, you guys, you got it wrong. Kalian semua salah. Kalian harus mengerti kenapa aku cipta Sabat. Karena ada satu prinsip berkat. Waktu manusia istirahat, Tuhan bekerja dahsyat. Nih, tak tunjukin ya keseriusanku. Mujizat. Kaget loh, di overthinkingin, tidak menambah sehasta, malah buat stres dan penyakit depresi. Tapi waktu kita bersabat dengan profesional, baik itu berlibur, istirahat, atau saat teduh, atau hari Minggu seperti ini, kita ke gereja akhir pekan, atau hari Sabtu bagi anak-anak muda kita, dan juga voltage, anak-anak kecil. Waktu kita benar-benar bawa mereka untuk bersabat, Allah
mulai bekerja secara dahsyat dalam diri mereka. Percayalah kepada Tuhan. Tatanan Tuhan itu yang benar. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri, alias yang selalu berkata time is money. Buang-buang waktu aja berdoa. Sungguhan tah buang-buang waktu. Coba sana, tak lihat tanpa doa. Waktumu kira-kira seefektif apa sih? Silakan dipikirkan, everything pikirkan, tolong cemaskan. Mari kita lihat Anda berakhir bertambah sehasta atau tidak. Orang tak beriman bisa ngomong begitu, tapi orang beriman pada Yesus harus tahu bahwa waktu kita berada dalam hadirat Allah itu tidak pernah sia-sia. Katakan amin. Tidak dapatkah kau berdoa 1 jam saja dengan aku, kata Yesus di Getsemani terhadap murid-muridnya, 3 orang yang tertidur itu. Karena daging itu lemah, roh itu bersedia. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Kalau kita berusaha hanya dengan kekuatan kita tidak akan kemana-mana. Saya kasih poin keempat. Sabat adalah waktu istirahat yang disengaja untuk menikmati Tuhan dengan keluarga. Baik itu sabat, artinya itu berlibur, atau cuma istirahat di rumah, atau mesbah keluarga, saat teduh bersama, atau saat teduh pribadi. Pokoknya ada waktu yang memang Anda sengaja, fleksibel aja ini. Waktu istirahat yang disengaja untuk nikmati Tuhan. To enjoy God. And enjoy people, menikmati orang. Jangan kecolongan di hari hanya. Jangan kecolongan Bapak Ibu Saudara. Amin. 4 munculkan. Puji Tuhan. Semoga ini tidak terlalu berat di pagi hari, Anda bisa mencerna. Karena ini adalah pesan pengembalaan, ini tidak ada hubungannya dengan kita mau misinya dan sebagainya. Saya rasa saya perlu memperlengkapi Anda dari sisi hidup juga, supaya Anda tahu bagaimana beristirahat dan juga bagaimana meluangkan waktu dengan keluarga. Semoga jemaat ini semakin hari semakin erat hubungannya satu dengan yang lain, khususnya family per family, dan semoga Anda semakin seimbang, ya. Dan saya tambahkan beberapa tips yang saya kasih sekalian nanti dimunculkan. Hikmat berlibur kalau Anda berlibur. Saya mau tanya sih, nanti di depan ini ada tanggalan merah. Ada nggak yang berlibur keluar kota? Bisa angkat tangan? Oh ada, puji Tuhan. Ada yang nggak kemana-mana, cuma di sini. Oh, yang lainnya saya nggak tahu Anda kemana. Ya wis lah ya. Hikmat berlibur ya. Saya kasih tulisan hikmat berlibur, munculkan. Udah ada nggak di sini? Hikmat berlibur dalam kurung jika berlibur. Munculkan semua aja nggak apa-apa. Foto aja sekalian ya. Kalau sampai Anda berlibur, dikasih kesempatan Tuhan. Kalau yang nggak usah iri. Ingat tadi, nggak tentu mereka lebih happy. Asal bisa istirahat, bisa berdoa, itu adalah berkat yang Tuhan sudah sediakan. Doa kuduskan kamar hotel waktu check-in. Karena kita nggak tahu tempat itu dulu dipakai untuk apa. Oke? Jadi jangan lupa yang dibersihkan bukan hanya bed covernya. Saya dan anak-anak sudah punya kebiasaan kalau datang ke tempat-tempat asing, tempat-tempat yang bukan milik kita, bukan rumah kita selalu berdoa, Tuhan kuduskan. Ya enggak usah panjang-panjang doanya 1 jam, ciprat-ciprat, itu enggak usah. Enggak perlu, kita cukup aja berdoa, semua dikuduskan oleh doa dan firman. Tuhan, kuduskan tempat ini. Aku usir semua roh jahat keluar dari sini sampai kami check out. Udah bukan urusanku lagi. Anda enggak perlu jaga tempat itu. Pokoknya jangan ganggu. Lihat ya, saat teduh pribadi 1 jam tiap pagi, jangan pernah bolong. Karena Tuhan berkata, kuduskan hari Sabat. Hari Sabat tetap perlu saat teduh. Karena banyak orang itu jatuh dalam dosa waktu berlibur. Kecolongannya di situ. Hati-hati ya. Saat teduh pribadi 1 jam aja, bangun lebih pagi lah, lebih sehat. Ya, kalau nggak ada tempat, tapi nggak ada tempat ya sudah kita bisik-bisik gitu ya. Kita doa, kan bisa berdoa dengan tenang. Nggak ada tempat lagi, pergi ke WC sana. Bisa kok doa di mana-mana. 3, nggak usah kasih 1, 2, 3, pokoknya munculin aja ya. Usahakan kebersamaan dan jangan HP-an melulu. Hari Sabat itu jangan sibuk sendiri, berurusanmu, jangan HP-an terus, ya. Kebersamaan. Main, bersenda gurau, tawa segalanya dengan keluarga itu, bangun bonding, itulah kehendak Tuhan. Kebersamaan. Ya. Oh tapi aku juga sama-sama keluarga kok, tapi kepalanya terus ke bawah, main game terus. Loh, kalau Anda memang mau main game ya, harus main game lah bersama dengan yang lainnya. Gak apa-apa main game lah yang bareng-barengan.
Ya, jangan yang sendirian, badan di sana, tapi orang itu ninja, hilang. Jaga sikap hati dan pembicaraan yang positif. Biasanya di sini banyak orang jadi meletup sesuatu, berantem melulu, pulang mau cerai itu pernah sekali saya juga pulang dari liburan mau cerai. Kasih liburan itu mestinya bersyukur, kok malah mau cerai itu gimana? Syukuri dan nikmati liburannya. Enjoy, tidak semua orang berkesempatan itu. Coba lihat tadi, banyak yang tidak angkat tangan kan, tidak pergi kan, tidak liburan. Yang disuruh katanya tinggal di rumah juga nggak angkat tangan, saya tidak tahu di mana tangan mereka. Ya, oke, dicatat, munculkan semua sudah difoto. Oke, kalau yang berlibur Tuhan sertai ya, kalau yang di rumah Tuhan juga sertai. God bless you. Mari kita semua bangkit berdiri, kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu berdoa, kalau ada jemaat yang pergi keluar kota, dikasih kesempatan liburan, hamba berdoa supaya Tuhan Yesus menyertai, melindungi mereka. Jikalau ada jemaat, tapi kalau jemaat yang tinggal di rumah dan juga bisa istirahat, hamba berdoa supaya Tuhan turunkan berkat. Dan mereka yang harus bekerja di saat tanggal merah, karena memang tugas mereka menuntut itu, aku berdoa juga Engkau memberi mereka sukacita dalam pekerjaan mereka. Dan nanti waktu giliran mereka nanti kemudian istirahat, juga Tuhan Yesus berkati mereka. Hamba berdoa jemaat ini selalu dilindungi di saat-saat, di setiap waktu, setiap season, setiap musim kehidupan mereka. Ya Tuhan Yesus, kami percaya ya Tuhan, hari ini kami sudah diajari bagaimana kami menikmati ciptaan Tuhan dan menghargai kesempatan. Berkati umat-Mu, jemaat-Mu, agar bahagianya penuh. Haleluya.